Saya waktu itu Kualitasnya soalnya baik aja. Jadi makin cepat jawaban benar makin naik. Pokoknya 1 soal 40 ya. 40 kali 10 maksimal berarti 4 menit. Tanpa bantuan. Ya. 5 menit lebih 400 detik. Berarti hampir 6 menitan. San, aman San? Sengaja ya, salah. Pilih yang mana? Oh, ada botol ya, ada buat penyegarannya gitu. Oh, expired. Seharusnya berarti kalau yang kayak gini saya dari dulu harus merubah ini ya, merubah bahasa yang lebih enak. Kalau ini interaktif bukan dikerjakan ya bagusnya. Harusnya dimainkan omongan bener. Iya, jadi kata kayak gitu juga mungkin Kayak pertanyaan di gamenya nggak kayak pertanyaan yang ada di soal puas tes yang saya kasih ke bapak di kertas, kan itu mah baku. Kalau di gamenya itu kayak interaktif. Menurut kamu apa sih? ya, jadi kan ini gamenya ya Ya. Loading Jadi terus. yang lebih bagusnya kita di Ada kuota enggak apa? Ya. Itu kemarin Silakan. banyak yang nge-wifi yang nonton YouTube. udah sah. Faisal udah. Leaderboard misalnya saya udah bikin leaderboard. Di sini ya. Oke, kita lihat satu ya. Keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga sesuai dengan standar OSHA dan undang APD beserta rambu-rambu dalam kerja. Ini penjelasannya ya. Nah, pembahasan pada game yang tadi yaitu satu, kepanjangan dari ketiga itu apa? Yang kedua, kepanjangan dari OSHA itu apa? Apa itu tindakan preventif? Apa saja yang merupakan syarat penggunaan APD? Bagaimana dampak positif dari pelaksanaan program ketiga bagi pekerja? Itu yang sebetulnya diarahkan dari game. Jadi game itu sebetulnya selain dari sisi fun, mudah-mudahan bisa memberikan kepada kalian kalau sudah fun mengerjakan soal itu bisa lebih enak, lebih enjoy, terlepas dari stres dan sebagainya. Itu yang dilakukan pada game. Nah,
Oke, keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan standar OSHA. Oke, program K3 merupakan kepanjangan dari tadi apa? Keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan, kesehatan kerja yang dapat diartikan sebagai upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Itu menurut Bank Negara ya. Jadi ada menurut. Dalam lingkungan industri, program K3 merupakan salah satu langkah tindakan preventif untuk mengurangi kecelakaan saat kerja. Tindakan preventif dalam konteks ini merupakan tindakan mencegah guna menjamin keselamatan dan keamanan kerja. Saya share sedikit tentang pengalaman saya pernah kerja di pabrik di industri. Awal-awal saya ditanya tentang K3, apa itu K3? Nah, aku udah pakai sepatu. Kenapa kamu yang rambutnya gondrong harus dibotakan? Nah, itu SMK di kita itu menyesuaikan dengan yang industri. Jadi bukan hanya perempuan SMK harus botak. Karena di industri itu kebayang kalau kalian rambutnya gondrong kemudian tertarik oleh mesin yang berputar. Mau nggak kepala kalian masuk mesin? Seperti itu. Gitu. Kenapa harus pakai wear pack? Kenapa harus pakai sepatu? Kenapa harus pakai sarung tangan? Kenapa harus pakai masker? Nah itu ya itunya ceritanya. Jadi kalau industri program K3 merupakan salah satu langkah tindakan preventif. Jadi istilahnya sedia payung sebelum hujan mengurangi kecelakaan saat bekerja. Tindakan preventif dalam konteks ini merupakan tindakan untuk pencegahan. Ya, preventif itu pencegahan guna menjamin keselamatan dan keamanan para pekerja. Oke. Di sini ada gambar APD ya atau alat pelindungan diri. Di sini kalian bisa lihat apa itu syarat dari penggunaan APD. Syarat dari penggunaan APD. Satu, keseragaman dalam berpakaian atau bekerja. Jadi ketahuan nih ini pegawai yang boleh masuk ke area. Kalau kalian melihat proyek-proyek yang nggak pakai baju proyek pasti diusir ya. Nah, itu untuk keselamatan bersama. Yang kedua, pakaian tidak mengakibatkan bahaya lain. Misalkan nih, kalian berpakaian di sekolah, tapi pakai rantainya yang disambungin ke dompet, pas kait ke mesin, ya masuk bujur kalian ya. Ya, bujur kalian masuk mesin kegiles gitu, seperti itu. Atau misalkan pakaian yang tidak mengakibatkan bahaya lain, misalkan pakai sal kayak ya. Nah, yang ketiga, bahan pakaian yang harus mempunyai resistensi derajat saat suhu panas. Nah, di kawasan-kawasan tertentu yang boiler ya, boiler tuh apa sih? Seperti tungku ya. Di pabrik ada seperti pemanas. Nah, itu bahan pakaiannya harus kuat. Yang keempat, harus memberikan perlindungan bagi pemakainya. Ya. Yang kelima, tidak mudah rusak. Contohnya kalian ke industri tapi pakai helm buruk misalnya yang udah rusak itu nggak boleh. Yang keenam, memberikan kenyamanan sehingga tidak mengganggu aktivitas pemakai. Maksudnya ini alat misalkan sarung tangan diusahakan yang bagus gitu, yang bagus untuk enak digunakan tenggorokan. Memang awal-awal kalian akan kagok misalkan nyodar pakai sarung tangan, pakai kacamata, pakai masker. Awal-awal memang kagok, tapi itulah yang harus kalian lakukan. Yang ketujuh, modal diperoleh pasaran. Yang kedelapan, memenuhi spesifikasi tergantung situasi dan kondisi lingkungan. Itu biasanya ditentukan oleh mandor ya, oleh manajer proyek. Ada alat lain nih, ini yang lebih cocok untuk kamu. Pokoknya ini ada syarat-syaratnya 8 ini. Nanti kalian PowerPoint-nya udah dikirim ya kemarin sama anak-anak ya? Ini belum, modulnya sih. Selanjutnya OSHA. Nah, OSHA merupakan singkatan dari apa tadi? Singkatan dari Occupational Health and Safety Assessment yang merupakan standar internasional. Artinya pabrik-pabrik yang mempekerjakan pegawai itu harus mengacu kepada OSHA untuk K3-nya. Itu ada syarat-syaratnya. Pokoknya panjang kalau dijelaskan karena kalau misalkan pabrik itu nggak mau memenuhi OSHA atau K3, pabrik itu nggak boleh berdiri. Atau kalau misalkan ketahuan pabrik itu melanggar OSHA dan K3 itu pasti ditutup. Setidaknya akan kena teguran. Karena apa? Itu kewajiban. Kalau kalian nanti kerja di pabrik, itu sudah hak kalian mendapatkan APD, kerja nyaman, jauh dari bahaya, bencana, mendapatkan gaji dan lain sebagainya. Itu diatur oleh dalam OSHA. Oke.
Oke, dampak positif bagi para pekerja dalam menerapkan K3. Kalau kalian menerapkan K3, apa dampak bagusnya? Yang pertama, contohnya lingkungan yang aman dan sehat dalam bekerja. Yang kedua, menghasilkan program K3 yang lebih efektif. Yang ketiganya, komitmen yang lebih kuat antar pekerja dalam penerapan K3. Kalau misalkan teman kalian ada yang melanggar, orang lebih jago terhadap kekikian, itu tegur ya. Yang keempat, kerjasama dan kepercayaan yang jalin baik. Yang kelima, memudahkan dalam pemecahan masalah K3 bersama-sama. Artinya gini, kalau kalian misalkan nanti bapak orang kasar-kasar turun gitu ya. Nah nanti mepet dulu kemana sih? Nah itu sudah terjawab, memudahkan dalam pemecahan masalah. Oh masalahnya si eta mah sama basuh wae dan lain sebagainya. Paham ya? Nanti pertanyaannya di akhir saja. Nah, yang di game tadi ada dua pembahasan, yang pertama tentang pengenalan alat pelindung diri atau APD, yang kedua tentang rambu-rambu dalam K3. Rambu-rambu ya. Oke, ini APD yang tadi ya. Gambarnya alat pelindung dirinya di sini banyak ya. Tergantung sebetulnya tergantung di mana kalian bekerja. Kalau misalkan contoh di TFPen, betulnya sarung tangan apa yang cocok digunakan untuk melarut? Kan nggak mungkin kain ya, karena menggunakan cairan. Berarti harus sarung tangan karet. Apakah harus menggunakan harness jika ada pemanjat tebing? Ya, kita mah kan enggak kita berarti nggak usah. Nah, itu menyesuaikan. Oke, salah satunya ini alat pelindung mata. Ini alat pelindung mata juga macam-macam ya. Ini ada helm level 3. Tahu helm level 3? Nggak tahu pak. Apa itu pak? Ya itu. Agenda PUBG. Nah ini kacamata ya, kacamata itu macam-macam, tergantung juga kita bekerjanya di mana ya. Ada safety spectacle, ada safety Google, ada face shield, ada welding helmet. Kita kan nggak mungkin ya nyolder pakai welding helmet ya, yang naon gitu ya. Nah itu ini menyesuaikan. Itu yang pertama alat pelindung mata, yang kedua alat pelindung pernapasan. Alat pelindung pernapasan juga banyak ya. Ada yang APR, air purifying respirator, yang SAR, yang supplier air respirator. Jadi pakai masker tapi masih bisa masuk oksigen. Atau kalau kalian pernah lihat yang para petugas damkar, pemadam kebakaran, maskernya itu beda. Ada juga yang misalkan yang sering main-main mural, pakai pilot, nah, itu juga maskernya juga beda ya. Oke, selanjutnya selain alat pernapasan ada juga alat pelindung tangan, nah, ya. Alat pelindung tangan juga macam-macam, ada yang dari karet. Nih, perhatikan ya. Di sini ada. Alat ini terbuat dari berbagai macam bahan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Secara umum, bahan yang sering digunakan adalah sebagai berikut. 1. Sarung tangan kain. Digunakan untuk memperkuat pegangan supaya tidak meleset. Yang kedua, sarung tangan APD. Digunakan untuk melindungi tangan dari bahaya panas. Biasanya ini yang di kontri peleburan logam. Yang selanjutnya sarung tangan kulit, digunakan untuk melindungi tangan dari benda tajam yang pas. Sarung tangan karet digunakan dalam pelapisan logam. Nah, kira-kira kalian gawe di TAP pakai sarung tangan yang mana? Apakah hanya 1, 2, atau semuanya dipakai? Terutama untuk proses pelarutan dan penyolderan, pakai yang mana? Halo? Karet. Oke, kalau yang pelarutan cocoknya karet, tapi nggak cocok ketika nyolder ya. Bahaya, karena kenapa bahaya? Ketika kalian menggunakan sarung tangan karet kemudian nyolder, biasanya kan nyolder dekat-dekat tangan tuh. Ngeleg. Oh ya, itu di Anda dia. Pokoknya gini, untuk melarut lebih cocok menggunakan sarung tangan karet, tapi untuk menyolder lebih cocok menggunakan sarung tangan kain. Asbes atau kain? Ya, sebetulnya bisa dua-duanya, tapi nanti lihat lebih enaknya yang mana. Biasanya kalau misalkan asbes itu tuh sampai setengah lengan, gede pisan gitu. Kalau kain tuh yang kayak kerja bangunan atau salah satunya sarung tangan kain. Selanjutnya nih, ada 3 kelompok penanda keselamatan rambu-rambu dalam K3. Yang pertama, penanda keselamatan kerja, digunakan untuk memberikan informasi dalam kondisi normal. Itu yang penanda keselamatan kerja. Yang kedua, penanda peringatan bahaya, digunakan untuk mengidentifikasi beberapa substansi berbahaya dan perlu dimasukkan dalam bagian dan pelabelan substansi berbahaya. Yang ketiga nih,
Papan hazam. Papan hazam digunakan untuk memberikan peringatan dalam kondisi darurat mengenai sifat substansi yang mungkin terlibat dalam kebakaran atau kecelakaan di jalan raya. Kalau kalian tiba-tiba ada peringatan di jauh-jauh, misalkan kalian masuk tol, kemudian ada peringatan yang tidak biasa, nah itu maksudnya papan hazam ya. Misal di depan ada bahaya, ada kecelakaan, di tengah-tengah sudah ada triangle, ada pohon ya, ada apa yang itu namanya, maksudnya papan hazam. Oke, ada 3 ya, penanda keselamatan kerja, penanda peringatan bahaya, dan papan hazam. Nah ini contoh dari rambu-rambu ketiga. Oke, kalau kalian tahu nggak simbol rokok terus dicoret itu artinya apa? Dilarang merokok. Dilarang merokok di sini, ya. Iya, Pak. Dilarang merokok di sini. Kalau tripe dilarang parkir. Merokok. Dicoret Stop. stop. Oke. Nah ini salah satu contohnya nih. Rambu larangan mendekati daerah tegangan tinggi. Berarti ini daerah-daerah nyetrum ya, hanya orang-orang tertentu yang memakai APD yang boleh masuk. Kemudian di sini ada rambu bahaya ledakan benda sekitar. Nah ini yang ketiga, rambu bahaya permukaan tajam. Di TAP ini ada nih, yang dekat alat penjepit dulu ada. Karena suka ada yang mainin alat pemotong di TAP, alat pemotong pelat. Saya pernah mendengar cerita dulu bahwa anak TAP mungkin kurang waspada dalam kerja ketika memotong pelat, tangannya ikut terpotong. Mungkin bulan nanti bisa cerita itu tahun berapa, saya juga katanya belum masuk, baru dengar ceritanya saja. Nah ini karena tidak paham membaca rambu-rambu dan tidak hati-hati lah ya. Oke, itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ini untuk mati. Misalnya waktu itu Kalau tiga soalnya baik aja. Jadi makin cepat jawaban tetap kiri. Oh my god. Pokoknya satu soal 40 politik 40 kali 10 maksimal berarti 4 menit tanpa bantuan. ya, 5 menit lebih 400 detik berarti hampir 6 menitan. San, aman San. Sengaja ya, salah. Beli yang mana? Oh ada botol ya, ada buat penyegarannya gitu. Oh, expired. Seharusnya berarti kalau yang kayak gini saya dari dulu harus merubah ini ya, merubah bahasa yang lebih enak. Kalau ini interaktif bukan dikerjakan ya, bagusnya. Harusnya memainkan omongan benar. Ya jadi ini kata kayak gitu mungkin
kayak pertanyaan di gamenya nggak kayak pertanyaan yang ada di soal puas tes yang saya kasih ke bapak di kertas, kan itu mah baku. Kalau di gamenya itu kayak interaktif. Menurut kamu apa sih? Sudah, Pak, sudah. gamenya ya gamenya Ya, Loading terus. yang lebih bagusnya kita di Ada kuota enggak apanya? ya. Itu main Silakan. banyak yang nge-wifi yang nonton YouTube. Udah Syah? Faisal udah. Pertanyaan di sini ya. Oke, kita lihat satu ya. Keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga sesuai dengan standar OSHA dan undang APD beserta rambu-rambu dalam kerja. Ini seperti tulisannya ya. Nah, pembahasan pada game yang tadi yaitu satu, kepanjangan dari ketiga itu apa? Yang kedua, kepanjangan dari OSHA itu apa? Apa itu tindakan preventif? Apa saja yang merupakan syarat penggunaan APD? Bagaimana dampak positif dari pelaksanaan program ketiga bagi pekerja? Itu yang sebetulnya diarahkan dari game. Jadi game itu sebetulnya selain dari sisi fun, mudah-mudahan bisa memberikan kepada kalian kalau sudah fun mengerjakan soal itu bisa lebih enak, lebih enjoy, terlepas dari stres dan sebagainya. Itu yang dilakukan pada game. Nah, oke, keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan standar OSHA. Nah, oke. Program ketiga merupakan kepanjangan dari tadi apa? Keselamatan, kesehatan kerja. Keselamatan, kesehatan kerja yang dapat diartikan sebagai upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Itu menurut maupun negara ya. Jadi ada menurut. Dalam lingkungan industri, program ketiga merupakan salah satu langkah tindakan preventif untuk mengurangi kecelakaan saat kerja. Tindakan preventif dalam konteks ini merupakan tindakan mencegah guna menjamin keselamatan dan keamanan kerja. Saya share sedikit tentang pengalaman saya pernah kerja di pabrik di industri. Awal-awal saya ditanya tentang ketiga apa atau ketiga. Nah, aku udah pakai sepatu. Kenapa kamu yang rambutnya gondrong harus dibotakan? Nah, itu SMK di kita itu menyesuaikan dengan yang industri. Jadi bukan hanya perempuan SMK harus botak. Karena di industri itu kebayang kalau kalian rambutnya gondrong kemudian terpilih kalian mesin yang berputar. Mau nggak kepala kalian masuk mesin? Seperti itu. Gitu. Kenapa harus pakai wearpack? Kenapa harus pakai sepatu? Kenapa harus pakai sarung tangan? Kenapa harus pakai masker? Nah itu ya ceritanya. Jadi kalau industri program ketiga merupakan salah satu langkah tindakan preventif. Jadi istilahnya sedia payung sebelum hujan untuk mengurangi kecelakaan saat bekerja. Tindakan preventif dalam konteks ini merupakan tindakan untuk pencegahan. Ya, preventif itu pencegahan guna menjamin keselamatan dan keamanan para pekerja. Oke. Di sini ada gambar APD ya atau alat pelindungan diri. Di sini kalian bisa lihat apa itu syarat dari penggunaan APD. Syarat dari penggunaan APD. Satu, keseragaman dalam berpakaian atau bekerja. Jadi ketahuan nih ini pegawai yang boleh masuk ke area. Kalau kalian lihat proyek-proyek yang nggak pakai baju proyek pasti diusir ya. Nah, itu untuk keselamatan bersama. Yang kedua, pakaian tidak mengakibatkan bahaya lain. Misalkan nih, kalian berpakaian di sekolah, tapi pakai rantainya yang disambungin ke dompet, pas kait ke mesin, ya masuk bujur kalian ya. Ya bujur kalian masuk mesin kegiles gitu, seperti itu. Atau misalkan pakaian yang tidak mengakibatkan bahaya lain, misalkan pakai sal kayak ya. Nah, kayak yang ketiga, bahan pakaian yang harus mempunyai resistensi derajat saat suhu panas. Nah, di kawasan-kawasan tertentu yang boiler ya, boiler tuh apa sih? Seperti tungku ya. Di pabrik ada seperti pemanas. Nah, itu bahan pakaiannya harus kuat. Yang keempat, harus memberikan perlindungan bagi pemakainya. Ya.
Yang kelima, tidak mudah rusak. Contohnya kalian ke industri tapi pakai helm peluru misalkan yang udah rusak, itu ini nggak boleh. Yang keenam, memberikan kenyamanan sehingga tidak mengganggu aktivitas pemakai. Maksudnya ini alat misalkan sarung tangan diusahakan yang bagus gitu, yang bagus untuk enak digunakan tenggorokan. Memang awal-awal kalian akan kagok misalkan nyolder, pakai sarung tangan, pakai kacamata, pakai masker. Awal-awal memang kagok, tapi itulah yang harus kalian lakukan. Yang ketujuh, modal diperoleh pasaran yang kedelapan, memenuhi spesifikasi tergantung situasi dan kondisi lingkungan. Itu biasanya ditentukan oleh mandor ya, oleh manajer proyek. Ada alat lain nih, ini yang lebih cocok untuk kamu. Pokoknya ini ada syarat-syaratnya 8 ini. Nanti kalian PowerPoint-nya udah dikirim ya, cuma apa ya? Ini Belum. Modulnya sih. Selanjutnya OSA. OSA merupakan singkatan dari apa tadi? Singkatan dari Occupational Health and Safety Assessment, yang merupakan standar internasional. Artinya pabrik-pabrik yang mempekerjakan pegawai itu harus mengacu kepada OSA untuk ketiganya. Itu ada syarat-syaratnya. Pokoknya panjang kalau dijelaskan, karena kalau misalkan pabrik itu nggak mau memenuhi OSA atau K3, pabrik itu nggak boleh berdiri. Atau kalau misalkan ketahuan pabrik itu melanggar OSA dan K3, itu pasti ditutup. Setidaknya akan kena teguran. Karena apa? Itu kewajiban. Kalau kalian nanti kerja di pabrik, itu sudah hak kalian mendapatkan APD, kerja nyaman, jauh dari bahaya, bencana, mendapatkan gaji dan lain sebagainya. Itu diatur oleh dalam OSA. Oke, dampak positif bagi para pekerja dalam menerapkan K3. Kalau kalian menerapkan K3, apa dampak bagusnya? Yang pertama, tentunya lingkungan yang aman dan sehat dalam kerja. Yang kedua, menghasilkan program K3 yang lebih efektif. Yang ketiganya, komitmen yang lebih kuat antara pekerja dalam penerapan K3. Kalau misalkan teman kalian ada yang melanggar, orang lebih jago terhadap kekikian, itu tegur ya. Yang keempat, kerjasama dan kepercayaan yang jalin baik. Yang kelima, memudahkan dalam penyelesaian masalah K3 bersama-sama. Artinya gini, kalau kalian misalkan nanti babaturan orang asal-asal turun wae gitu ya. Nah nanti mepet kesudah kumaha sih? Nah itu sudah terjawab, memudahkan dalam penyelesaian masalah. Oh masalahnya si eta mah sakatuna, basuh wae dan lain sebagainya. Paham ya? Nanti pertanyaannya di akhir saja. Nah, yang di game tadi ada dua pembahasan. Yang pertama tentang pengenalan alat pelindung diri atau APD, yang kedua tentang rambu-rambu dalam K3. Rambu-rambu ya. Oke, ini APD yang tadi ya. Gambarnya alat pelindung dirinya di sini banyak ya. Tergantung sebetulnya tergantung di mana kalian bekerja. Kalau misalkan contoh di TFPen, sebetulnya sarung tangan apa yang cocok digunakan untuk melarung? Kan nggak mungkin kain ya, karena menggunakan cairan. Berarti harus sarung tangan karet. Apakah harus menggunakan harness jika ada komandan tebing? Ya, kita mah kan enggak kita berarti nggak usah. Nah, itu menyesuaikan. Oke, salah satunya ini alat pelindung mata. Ini alat pelindung mata juga macam-macam ya. Ini ada helm level 3. Tahu helm level 3? Nggak tahu pak. Apa itu Pak? Ya itu. Legenda PUBG. Nah ini kacamata ya, kacamata itu macam-macam, tergantung juga kita bekerjanya di mana ya. Ada safety spectacle, ada safety Google, ada face shield, ada welding helmet. Kita kan nggak mungkin ya nyolder pakai welding helmet ya, yang naon gitu ya. Nah itu ini menyesuaikan. Itu yang pertama alat pelindung mata, yang kedua alat pelindung pernapasan. Alat pelindung pernapasan juga banyak ya. Ada yang APR, air purifying respirator, yang SAR, yang supply air respirator. Jadi pakai masker tapi masih bisa masuk oksigen. Atau kalau kalian pernah lihat yang para petugas damkar, pemadam kebakaran, maskernya itu beda. Ada juga yang misalkan yang sering main-main mural pakai pilot, nah, itu juga maskernya juga beda ya. Oke, selanjutnya selain alat pelindung pernapasan ada juga alat pelindung tangan, nah, ya. Alat pelindung tangan juga macam-macam, ada yang dari karet. Nih, perhatikan ya. Di sini ada alat ini terbuat dari berbagai macam bahan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Secara umum, bahan yang sering digunakan adalah sebagai berikut. 1. Sarung tangan kain, digunakan untuk memperkuat pegangan supaya tidak meleset. Yang kedua, sarung tangan kain, digunakan untuk melindungi tangan dari bahaya
panas. Biasanya ini yang di apa kontri peleburan logam. Yang selanjutnya sarung tangan kulit digunakan untuk melindungi tangan dari benda tajam yang tidak lepas. Sarung tangan karet digunakan dalam pelapisan logam. Nah, kira-kira kalian gawe di TAP pakai sarung tangan yang mana? Apakah hanya satu, dua, atau semuanya dipakai? Terutama untuk proses pelarutan dan penyoderan, pakai yang mana? Halo? Karet. Oke, kalau yang pelarutan cocoknya karet, tapi nggak cocok ketika nyodel ya. Bahaya karena kenapa bahaya? Ketika kalian menggunakan sarung tangan karet kemudian nyodel, biasanya kan nyodel dekat-dekat tangan tuh. Jangan ngelag pak, ngelag. Oh ya, itu di Anda. Pokoknya gini, untuk melarut lebih cocok menggunakan sarung tangan karet, tapi untuk menyodel lebih cocok menggunakan sarung tangan kain. Asbes. Asbes? Asbes. Asbes atau kain? Ya, sebetulnya bisa dua-duanya, tapi nanti lihat lebih enaknya yang mana. Biasanya kalau misalkan asbes itu tuh sampai setengah lengan, gede pisan gitu. Kalau kain tuh yang kayak kerja bangunan tuh salah satunya sarung tangan kain. Selanjutnya nih, ada 3 kelompok penanda keselamatan rambu-rambu dalam ketiga. Yang pertama, penanda keselamatan kerja digunakan untuk memberikan informasi dalam kondisi normal. Itu yang penanda keselamatan kerja. Yang kedua, penanda peringatan bahaya digunakan untuk mengidentifikasi beberapa substansi berbahaya dan perlu dimasukkan dalam bagian dan pelabelan substansi berbahaya. Yang ketiga nih, papan hazam. Papan hazam digunakan untuk memberikan peringatan dalam kondisi darurat mengenai sifat substansi yang mungkin terlibat dalam kebakaran atau kecelakaan di jalan raya. Kalau kalian tiba-tiba ada peringatan di jauh-jauh, misalkan kalian masuk tol, kemudian ada peringatan yang tidak biasa, nah itu maksudnya papan hazam ya. Misal di depan ada bahaya, ada kecelakaan, di tengah-tengah sudah ada triangle, ada kon ya, ada kon yang itu namanya maksudnya papan hazam. Oke, ada 3 ya, penanda keselamatan kerja, penanda peringatan bahaya, dan papan hazam. Nah, ini contoh dari rambu-rambu ketiga. Oke, kalau kalian tahu nggak simbol rokok terus dicoret itu artinya apa? Dilarang merokok. Dilarang merokok di sini, ya. Iya, Pak. Dilarang merokok di sini. Kalau tripe dilarang parkir. Berokok. Dicoret Stop. stop. Oke. Nah, ini salah satu contohnya nih. Rambu larangan mendekati daerah tegangan tinggi. Berarti ini daerah-daerah nyetrum ya, hanya orang-orang tertentu yang memakai APD yang boleh masuk. Kemudian di sini ada rambu bahaya ledakan benda sekitar. Nah, ini yang ketiga, rambu bahaya permukaan tajam. Di TAP ini ada nih, yang dekat alat penjepit dulu ada. Karena suka ada yang mainin alat pemotong di TAP, alat pemotong pelat. Saya pernah mendengar cerita dulu bahwa anak TAP mungkin kurang waspada dalam kerja ketika memotong pelat, tangannya ikut terpotong. Mungkin bulan nanti lahnya bisa cerita itu tahun berapa, saya juga belum masuk, baru dengar ceritanya saja. Nah, ini karena tidak paham membaca rambu-rambu dan tidak hati-hati lah ya. Oke, itu yang mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Ini untuk